industri kosmetika ya. Kalau Anda mau buat produk, mau buat apa istilahnya eh, apa sediaan, tentu saja harus punya industrinya dulu ya. Karena kalau jualan tanpa ada izinnya, nggak punya industrinya kan juga kita anggap itu tidak memenuhi aturan atau ilegal. Nah, bagaimana sih industri kosmetika ini? Nah, ini ada beberapa ketentuan ya. Nah, yang pertama, itu industri kosmetika itu dibagi menjadi dua golongan. Ya, golongan pertamanya itu adalah industri golongan A yang membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika. Jadi semua eh, boleh diproduksi di industri golongan A. Kemudian ada golongan B. Nah, golongan B ini adalah industri kosmetik yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana. Ada pembatasan ya, pembatasan nanti kita lihat ada sih yang dibatasi untuk industri golongan B dibandingkan golongan A itu. Misalnya contoh golongan B itu nggak boleh buat sediaan yang tabir surya misalnya, ada kandungan tertentu, nah itu tidak boleh. Sediaan bayi itu juga tidak boleh. Nah, setiap industri kosmetika ini harus wajib menerapkan CPKB ya. Nah, panjangannya adalah cara pembuatan kosmetika yang baik. Ya, menurut Anda kira-kira ya, kalau industri golongan A itu apakah boleh membuat semua bentuk sediaan? Ini kan saya secara ketentuan ya. Tapi kalau Anda punya bangunan, Anda mau buat industri golongan, apakah nanti boleh semua sediaan Anda produksi? Ada prakteknya kira-kira boleh nggak? Ya mungkin ada yang mau berpendapat. Izin berpendapat, Pak. Ya, dengan Amalia, silakan. Kalau menurut saya, kalau dari peraturan kan boleh, tapi kan Hmm, untuk industri itu sendiri kan alat-alatnya mesti besar-besar gitu kan ya Pak. Maksudnya nggak bisa alat-alat hmm, kecil yang harganya mungkin ya cuman berapa puluh juta. Maksudnya kalau alat-alat besar itu kan bisa sampai MM-an. Nah kalau menurut saya hmm. nanti di lapangannya itu mereka lebih fokus ke satu produk yang mereka unggulkan gitu loh Pak. Soalnya kan alatnya juga lebih efisien, kemudian juga nggak buang-buang uang gitu Pak. Ya, ya mungkin ada yang lain, ada yang lain yang punya pendapat lain dari selain Amalia. Dalam prakteknya kira-kira bisa nggak mereka memproduksi semua jenis sediaan? Memang secara ketentuan boleh, tapi dalam prakteknya ada batasannya nggak nanti saat eh, pelaksanaannya. Nah, itu saja yang membatasi juga eh, perusahaan sendiri dan juga nanti ada auditornya atau BPOM-nya. Silakan mungkin ada pendapat lain. Izin berpendapat, Pak. Ya, oh, Pira, silakan. Ya, untuk yang golongan A itu menurut saya mungkin bisa memproduksi semua jenis sediaan kosmetika, tapi kan Mhm. ada batasan. Mungkin nggak bisa memproduksi sediaan mungkin kayak suppositoria atau kapsul atau apa kayak gitu, Pak. Mungkin ya. Ya, ya jelas ya, karena kosmetika kan digunakan di secara apa ya topikal ya, bukan dibuat untuk oral ya. Ya, pembatasannya seperti apa? Misalnya contoh gini, saya ngajukan izin untuk industri golongan A, cuman ruangan saya ini terbatas.
lahan saya sempit, jadi saya nggak bisa buat bangunan itu oh, luas-luas gitu loh kamar apa ruangannya. Nah, akhirnya setelah didesain ketemunya kok cuman 2 ruang aja, ini untuk sediaannya paling cuma cair sama padat. Kalau semi padat saya sudah nggak ada ruang lagi untuk buat. Nah, ini kan tetap saja sama BPOM nggak boleh mau dicampur. Nanti Anda punya produk yang cair, buatnya di satu ruangan, nanti di situ ada produk semi padat di ruangan yang sama, itu sama Badan POM tidak boleh. Harus buat ruangan sendiri, padahal kita udah nggak punya lagi lahannya. Nah, akhirnya itu terbatasi akhirnya ya. Ya, secara ketentuan boleh buat semua, cuman kita terbatasi karena eh, bisa karena tempat, bisa juga karena modalnya ya. Nah, ini nih. Tapi kalau kita modalnya ada lagi, bisa memperluas lahan lagi, dapat lahan lagi, ya itu boleh. Anda mau nambah ruang lagi untuk sediaan semi padat gitu, oh, boleh. Ya, itulah nanti yang dalam kenyataan di lapangan bahwa walaupun secara ketentuan itu kita bisa membuat semua sediaan, cuman setiap sediaan itu dibagi lagi ya biasanya untuk tempat pembuatannya itu berdasarkan bentuknya cair di ruangan sendiri, semi padat ruangan sendiri, padat di ruangan sendiri ya. Kalau kita ruangannya terbatas hanya cuma bisa buat 2, ya berarti yang satunya eh, harus kita tunda dulu ya sampai kita punya lahan lagi atau ruang yang lain lagi. Nanti kan saya kasih contoh model ya. Ini coba saya kasih contoh model bangunan. Ini bangunannya sempit. Anda mungkin bisa aja itu buat. Kelihatan nggak ini? Denah ini. Saya lihat, Pak. Ya, nah ini contoh denah ya. Ini hitung aja itu luasannya itu hanya 7 kali 10 meter. Berapa meter itu? 70-an ya, 74 sekitar itu. Ya itu kalau garasi ya 2 garasi. Ini golongan, Anda kalau eh, prediksi ini golongan A atau golongan B? Industri kayak gini. Ini golongan A atau golongan B tadi kira-kira? Golongan B, Pak. Golongan B, karena apa? Karena cuma bisa bikin sediaan cair sama semi padat aja, Pak. Ya kecil ya, kecil sekali ruangannya ya. Itu hanya 2 kali 3 meter. Tapi perlu diketahui ini industri golongan A ya. Industri golongan A bisa buat semua sediaan. Tapi ya memang terbatasnya apa? Nggak bisa buat yang padat. Ini cairan cuman dan semi padat. Yang sediaan padat nggak ada karena nggak ada ruangan lagi, udah habis. Ini harus buat ruangan lagi. Nah, ini nggak cukup ini. Ini untuk space ya, space
angkut dan lain sebagainya, nggak bisa tambah ruangan ke sini ya, ini udah jalan, ini hanya toilet. Mungkin kalau didesain dari awal ya tidak banyak space untuk apa untuk wirawirinya, ya bisa aja nanti seseli di sini untuk sian padat, teman ini sempit sekali ya. Nah, ini industri golongan A ya, izinnya bisa keluar. Nah, cuman terbatas hanya di cairan dan semi padat. Anda lihat ini cuma 7 kali 10 meter ya. Nah, dalam mendesain bangunan itu pernah dapat ini enggak ilmu pelajarannya desain bangunan. Kalau desain bangunan itu kuncinya itu adalah memisahkan ruang pengolahan dengan ruang non pengolahan. Jadi yang biru-biru ini ruang pengolahan, kemudian yang arsir abu-abu ini ruang non pengolahan, gudang, pengemasan sekunder, pemeriksaan fisika kimia itu ruang non pengolahan, sedangkan ruang ganti, ruang IPC untuk alat, penyimpanan alat, cuci alat, mixing, filling, timbang itu masuk pengolahan. Nah, ini ruang bersih ya, pengolahan itu ruang bersih. Kalau ruang pengolahan itu ya bukan ruang kotor, tapi tingkat kebersihannya berbeda dengan ruang pengolahan. Nah, ini sekedar anu aja ya, untuk ilmu aja, nanti kalau suatu saat Anda mau buat industri kosmetik, oh ternyata kok dengan ruangan apa yang nggak luas pun bisa juga. Ini modalnya nggak banyak ini, mungkin bangunan nggak nyampe 100 ini total udah semua. Ya mungkin kalau mau punya rencana buat industri kosmetik, ya kita diskusi bisa ya, dan saya terbuka aja ya. Untuk modalnya ya modal bisa dari mana saja ya. Oke ya, ini contoh aja ya. Nah, ini saya kembali lagi ke nah, ini tadi ya yang membedakan antara industri kosmetik golongan A dan B. Nah, kalau golongan B itu dibatasi hanya tidak boleh memproduksi, yang pertama adalah jenis sediaan untuk bayi, kemudian yang kedua adalah mengandung bahan antiseptik, anti ketombe, pencerah kulit, dan tabir surya. Ya, misalnya buat hand moist ya, yang ada antiseptiknya, seperti untuk hand sanitizer itu. Nah, itu nggak bisa. Anti ketombe ini apa? Contohnya untuk sampo ya, sampo anti ketombe ya nggak boleh. Pencerah kulit ya mungkin ada krim untuk mencerahkan kulit, membantu atau supaya kulit tampak lebih cerah, itu juga tidak bisa. Tabir surya itu kayak pelindung ya, yang punya nilai SPF juga belum boleh. Berarti industri golongan B ini apa saja yang boleh ya, misalnya contoh sabun mandi misalnya, nanti lulur, nah itu banyak yang lain juga. Terus parfum ya, nanti kita lihat daftar-daftarnya ya. Ya sebentar ya Dek ya.
Baik, saya lanjutkan ya, Dek ya. Nah, ini jenis sediaannya. Sediaan kosmetik banyak sekali ya. Ada eudokolon, odekolon ya dibacanya. Pewangi badan, minyak rambut, bersih muka, dan seterusnya. Cairan kental, sabun, sampo, body lotion ya. Kemudian ada krim bahan setengah padat, pomade, kemudian bahan padat seperti sabun juga, sabun padatnya juga masuk, lipstick itu juga masuk. Kemudian ada serbuk, suspensi dan sebagainya. Ini jenis sediaan kosmetik yang bisa diproduksi. Semua golongan A dan golongan B itu bisa. Tapi yang jadi masalah adalah golongan B tadi dibatasi. Tidak boleh yang pertama untuk bayi, kemudian yang kedua ada antiseptiknya, antiketombe-nya, tabir surya atau pencerah. Nah, kalau nggak pakai itu boleh. Buat krim, krim untuk wajah tapi nggak ada pencerahnya ya boleh. Cuman kan kadang kita nggak ya nanggung amat buat krim kok nggak ada pencerah wajahnya. Ya ini akhirnya apa harus naik tingkat lah sekalian lah golongan A. Modalnya nggak banyak sebenarnya, alatnya juga nggak harus gede-gede canggih itu juga nggak. Misalnya contoh industri golongan A itu pengaduk biasa dengan pemanas itu sudah cukup, tidak harus mesin yang Anda biasa lihat di pabrik-pabrik besar itu juga enggak. Ya, ini adalah izin ya, izin terkait dengan industri kosmetik. Nah, ini ada syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya adalah yang pertama memiliki apoteker ya untuk golongan A. Kemudian ada fasilitas produksi sesuai dengan produk yang dibuat. Ada fasilitas laboratorium, ya laboratorium kecil tadi pemeriksaan fisika kimia aja. Walaupun mungkin kita tidak punya instrumen kayak spektro atau apa ya paling tidak untuk uji organoleptis, uji titrasi atau yang sederhana juga bisa ya. Kemudian wajib menerapkan CPKB ya. CPKB-nya ada banyak aspeknya ya. CPKB nanti Anda bisa baca itu 10 aspek CPKB. Nah, itu kemudian izin produksi industri kosmetik golongan B. Nah, ini ada syaratnya memiliki sekurang-kurangnya tenaga teknik kefarmasian sebagai penanggung jawab. Berarti D3 ya, D3 itu bisa. Kemudian fasilitas sederhana. Kemudian mampu menerapkan higiene, sanitasi, dan dokumentasi. Itu aspek CPKB-nya hanya dua, higiene, sanitasi, dan dokumentasi. Ya, tapi kalau saya disuruh milih dengan modal yang tidak jauh, mending golongan A sekalian ya. Kalau Anda mendirikan industri kosmetik, karena semua produk tidak ada batasan, Anda bisa buat, tinggal ruangannya tadi ada nggak untuk semi padat, padat, dan cair. Ini kalau ada 3 ruangan yang cukup, ya ini semua bisa diproduksi. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk identifikasi dalam menentukan suatu produk sebagai kosmetika. Nah, ini adalah yang pertama, tidak boleh mengandung bahan yang dilarang dan atau melebihi batas kadar. Nah, ada beberapa ketentuan ya, nanti Anda bisa lihat juga bahan ini dilarang atau dibatasi.
atau boleh tanpa ada keterangan pembatasan. Nah, misalnya contoh merkuri. Nah, bahan merkuri itu kan bahan yang dilarang, berarti Anda nggak boleh pakai bahan yang mengandung merkuri. Kemudian sekarang ada untuk pencerah atau pemutih itu alpha-arbutin. Alpha-arbutin ini diperbolehkan, cuman dibatasi berapa persen ya, maksimal hanya berapa persen, 2-5% atau nanti bisa dilihat di persyaratan teknis bahan kosmetika. Kemudian ada yang boleh. Ya, boleh ini tidak ada keterangan pembatasan. Misalnya Anda buat sabun ya, ada surfaktannya di situ. Ya, itu boleh dipakai. Nah, itu tidak ada pembatasan berapa persen. Tapi ya kita pakai secara wajar lah ya. Masa sabun isinya surfaktan aja kan nggak mungkin ya. Mestinya ada bahan lain, bahan pelembabnya, bahan pewanginya, ada pengentalnya, ada pelarutnya untuk mengencerkan gitu ya. Kemudian area penggunaan. Nah, area penggunaannya ya yang jelas kapsul tadi tidak termasuk ya. Kecuali mungkin untuk digunakan di luar, ada buat luluran atau apa, tapi bentuknya kapsul. Ya, kosmetika dimaksudkan hanya untuk bagian luar tubuh manusia, epidermis, rambut, kuku, bibir, organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut. Nah, ini yang dibatasi ya untuk area penggunaannya. Tidak boleh untuk dimasukkan ke dalam tubuh, oral gitu misalnya. Injeksi. Nah, ini bukan termasuk kosmetika. Kemudian fungsi utama kosmetika. Fungsi utama kosmetika ini adalah membersihkan, mewangikan, mengubah, memperbaiki, melindungi, dan memelihara. Nah, ini adalah fungsi kosmetika. Berarti kalau secara garis besar fungsinya di luar itu, nah ini nanti akan dikaji lagi apakah sesuai dengan definisi kosmetika. Misalnya contoh, kalau saya tanya, kalau mengobati gatal-gatal di kulit, kira-kira itu masuk kosmetika bukan? Kalau mengobati gatal-gatal masuk apa ini? Mengobati gatal-gatal di kulit masuk kosmetik bukan? Bukan. Bukan ya. Jadi Ya. sama misalnya Anda punya bahan ini, agak anehnya juga saya kadang belum nalar, saya nggak yang juga. Misalnya ada produk majukan di BPOM, yang satu lewat industri kosmetik, yang satu lewat industri obat tradisional, kandungannya sama, minyak apa gitu ya. Yang satu untuk tanpa ini ya, tanpa klaim, hanya untuk merawat kulit aja, menjaga kelembapan kulit. Yang satu klaimnya untuk mengobati gatal-gatal. Sama, tapi izinnya bisa beda. Nah, ini terjadi juga ada ya. Ya, makanya saya sendiri yang mungkin memberikan apa pengetahuan atau pengajaran ke Anda ini juga ada, kadang juga ada yang bingung juga di lapangan itu, banyak sama, tapi satunya bisa masuk kosmetik, satunya masuk ke OT. Ya ini ya nanti Anda mungkin akan mengalami kalau saya berkutat di bidang ini ya.
Nah, saya dulu nggak diajarinya itu kalau bahan obat itu ya harus membuat klaimnya apa, untuk antioksidan, untuk antibakteri, untuk apa lah, kok di kosmetik nggak boleh. Nah, itu di OT boleh gitu. Nah, inilah yang akan kita mungkin akan temukan ya nanti di lapangan ini. Ya, nanti coba aja Anda saya cek di di online gitu, kira-kira ada nggak produk yang sejenis, isinya sama. Yang satu kok POM NA ya, NA itu kan kode untuk izin notifikasi kosmetik, yang satu POM TR itu untuk obat tradisional, bahannya isinya sama. Nah, ini juga ini ya, peruntukan produk klaim. Dengan demikian hal-hal di bawah ini harus diberikan sehingga tidak menyimpang dari peruntukannya sebagai kosmetika, ya ini klaim. Nah, klaimnya tentu saja tidak mengobati ya, tapi seperti menutupi, merawat, menyamarkan. Kemudian bentuk, sediaan, dan cara penggunaan. Kemudian penandaan, materi pendukung, dan target kelompok konsumennya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi kita misalnya punya produk, ini saya harus daftarkannya ke industri kosmetik atau industri obat tradisional. Nah, ini harus Anda perhatikan. Itu tujuannya sebenarnya untuk apa? Kan ada sering ya itu penelitian gitu ya. Penelitian buat krim terus ada bahan ekstraknya, terus ada ujinya antibakteri, antioksidan atau apa. Nah, krimnya udah udah ada uji bagus, udah ada optimasi, hasilnya jadi eh, semua karakternya bagus. Nah, ini Anda mau pasarkan, Anda mau buat produk. Nah, Anda juga perlu merancang ini kira-kira produk saya itu nanti tujuannya kemana, arahnya untuk apa klaimnya ini. Nah, jangan sampai nanti eh, Anda mau klaimkan ke obat tradisional, tapi masukannya ke tempat industri kosmetik. Nah, itu nggak nyambung. Atau sebaliknya. Di industri kosmetik masukannya, ini saya mau buat krim aja. Tapi begitu klaim, nggak boleh. Klaim untuk mengobati penyakit kulit atau apa, nggak boleh, karena itu kosmetik. Ya. Nah, itu makanya perlu kita juga dari awal dalam memformulasi obat, mengembangkan produk gitu ya, itu arah akhirnya nanti mau jadi produk yang untuk apa, hanya untuk eh, sesuai tujuan kosmetika atau untuk ada klaim khasiatnya seperti obat tradisional atau malah untuk obat eh, farmasi. Nah, kemudian efek fisiologi tubuh, efek fisiologi untuk produk. Nah, kosmetika mempunyai efek fisiologi yang tidak permanen, di mana untuk memperhatikan efeknya, beberapa kosmetika perlu digunakan teratur. Ya, misalnya untuk menyamarkan kerutan atau menyamarkan flek, untuk kulitnya kering biar nggak kering. Nah, dia kan efeknya tidak permanen. Begitu Anda menghentikan produknya penggunaannya, ya besok kering lagi. Gitu. Ya, kecuali memang Anda merubah eh, ada treatment invasif atau treatment yang lain sehingga karakter kulit Anda berubah. Gitu. Nah, maka dari itu sebagai nanti Anda mungkin suatu saat selain formulator obat jadi konsultan produk, ya, bisa memberikan pencerahan kepada customer atau konsumen bahwa kosmetika ini bukan terus
permanen gitu ya untuk efeknya ke kulitnya. Jadi Anda harus bisa pintar-pintar mengedukasi konsumen ya. Ya, kalau misalnya bopeng-bopeng, habis bekas jerawat, ya pakai kosmetika bisa nutup lagi nggak? Atau kulit saya bisa jadi kayak kulit bayi lagi nggak ya? Ya, yang jelas nggak ada ya kosmetika yang seperti itu ya. Kosmetika lebih ke perawatan ya, menjaga supaya tidak kering, supaya terlindung dari efek sinar UV, menutupi. Nah, ya kalau tampak cerah mungkin ya, cuman kan itu efeknya memang tidak permanen. Begitu tidak digunakan lagi ya itu kita kembali lagi ya. Nah inilah eh, sebenarnya produk kita itu nanti kosmetik atau bukan. Nah, itu ada identifikasinya supaya kita juga tidak bingung. Sebenarnya itu produk yang saya buat ini krim ini kosmetika atau bukan ya. Nah inilah eh, apa yang perlu diidentifikasi. Yang pertama adalah komposisinya. Kalau komposisinya bukan kosmetika, ya mengandung bahan aktif yang untuk khasiat tertentu gitu misalnya, ya itu berarti bukan kosmetika. Kemudian area penggunaan ini di luar atau di dalam. Ya kalau di luar berarti bisa kosmetika atau mungkin bisa yang lain, tapi kalau dalam ya itu pasti bukan kosmetika. Fungsinya itu oh ya bisa jadi untuk kosmetika. Kemudian apakah untuk mengobati? Nah, kalau dia ya untuk mengobati, mencegah penyakit berarti bukan kosmetika. Tapi ini pertanyaannya negatif ya. Kalau tidak berarti bisa masuk kosmetika. Dan kemudian fungsinya, apakah fungsinya bisa mengembalikan tubuh secara permanen? Ya kalau ya berarti bukan kosmetika. Mungkin itu prosedur pengobatan yang lain. Tapi kalau tidak berarti itu masuk kosmetika. Nah, itulah identifikasi yang kita perlu eh, lakukan supaya produk yang kita buat itu sebenarnya masuk ke golongan mana, golongan kosmetika atau bukan kosmetika. Karena sering terjadi irisan gitu tadi ya, irisan-irisan yang produk yang kira-kira hampir mirip ini sebenarnya masuk OT, obat tradisional untuk topikal atau kosmetika. Itu yang sering terjadi. Nah, itu ya, itu terkait dengan industri kosmetika. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ada yang mau didiskusikan? Ada yang tertarik untuk bikin kosmetik, bikin industri kosmetik? Ya, kalau Anda lihat di media sosial itu Crazy Rich yang baru itu banyak juga yang dari kalangan pengusaha kosmetika ya. Ya, kita nggak tahu sebesar apa sebenarnya. Tapi memang industri kosmetika ini cukup menjanjikan ya bagi yang memang eh, bisa mengelolanya ya. Ya kan? Mungkin ada pertanyaan?
Selamat sore Pak. Saya Ya, mau bertanya Pak. ya, Jadi kan Pak. terkait efek fisiologi produk tadi kan disampaikan bahwasanya produk kosmetik itu tidak ada yang permanen ya Pak ya. Nah dulu kan saya waktu SMP itu kan pernah menggunakan salah satu facial wash. Nah sebenarnya ketika rutin menggunakan itu tidak ada permasalahan di wajah Pak. Nah tapi ketika saya berhenti menggunakan itu malah muncul ini Pak, jerawat-jerawat kayak gitu Pak. Nah itu apakah sebenarnya selama ini hanya cara mengiklankan saja atau bagaimana ya Pak itu Pak? Ya kita perlu ini lebih lanjut lagi ya. Apakah itu efek jerawatnya itu karena menghentikan kosmetikanya atau memang lagi kondisi tubuh Anda aja yang sudah berubah. Kadang cowok mungkin atau apa yang sudah masuk ke masa pubertas itu mungkin apa istilahnya ya, aktivitas tubuhnya itu berubah, ya bisa hormonnya juga ada perubahan dan lain sebagainya, sehingga itu tadi bisa timbul reaksi-reaksi yang sensitif terhadap tubuh. Kena debu dikit jerawatan, kena apa dikit jerawatan itu juga bisa. Namun kosmetik ini kadang masih ini ya apa masih kontroversial. Apakah kalau menghentikan kosmetik ini menghentikan kosmetik ini terus bisa berakibat negatif ke tubuh? Apakah itu efek dari kosmetiknya atau bukan? Nah, ini masih menjadi kontroversi. Ada yang bilang bahwa kosmetika ini yang terutama untuk pembersih itu menghilangkan minyak alami di tubuh ya, karena adanya zat pembersih itu minyak-minyak yang ada di kulit itu juga ikut terangkat, dan akhirnya komposisi tubuhnya, komposisi minyaknya ini jadi terganggu karena adanya pembersih itu tadi, yang kemudian nanti akhirnya menyebabkan kulitnya cepat kering kalau nggak pakai pelembab dan lain sebagainya. Nah, itulah masih jadi kontroversi. Nah, kalau bagi saya, nah, kosmetik ini memang cocok-cocokan ya. Tidak semua komposisi formulasi kosmetik ini sesuai di kulit orang, karena kulit orang nanti Anda belajar di bagian terakhir di sebelum itu ada beda-beda. Ada kulit orang yang normal, ada yang berminyak, ada yang kering, ada yang sensitif, ada yang tidak sensitif, ada yang berkerut, ada yang tidak. Nah, itu macam-macam. Dan setiap karakter kulitnya itu juga perlu memilih kosmetika yang tepat. Ya kadang kita nggak tahu karakter kulit saya itu sebenarnya kayak gimana sih. Akhirnya kita pilih kosmetikanya yang tidak tepat. Misalnya kulitnya kering gitu ya. Nanti kita pilih untuk kosmetika yang untuk kulit berminyak dan atau sebaliknya. Nah inilah yang kadang jadi efeknya jadi apa ya? Jadi tambah parah lah istilahnya, tambah tidak cocok lagi karena kesalahan dalam memilih jenis kosmetika. Ada juga yang gini, kulitnya sensitif. Sensitif itu ya ada tertentu ya, reaksi tertentu ya kalau ada bahan atau benda asing yang nempel di situ. Nah, bahan-bahan yang tingkat sensitivitasnya termasuk tinggi ya, dia mudah reaktif. Nah, itu juga kurang cocok pada kulit yang sensitif. Maka dari itu Anda juga harus mengenali kulit Anda itu sensitif atau tidak. Ada yang kulitnya itu levelnya kadang beda-beda. Ada yang sensitif sekali, ada yang agak normal lah, setengah-tengah. Ada yang benar-benar kulit badak lah, kulit
apa ya istilahnya, kulit yang benar-benar kebal. Kalau kulit kebal itu mau pakai kosmetik apapun itu nggak ada ininya, nggak ada efeknya buat dia. Ya mau berminyak, mau yang kering, mau apa itu nggak begitu efeknya apa eh, terasa. Tapi bagi yang kulitnya sensitif itu kalau kosmetiknya cocok ya, cocok itu ada perubahan di kulitnya itu ada perubahan yang lebih bagus. Tapi kalau begitu dia tidak cocok dengan kosmetikanya, ya ini bisa menimbulkan masalah-masalah kulit seperti tadi. Ya, itu nah ini kita perlu belajar lebih dalam sebenarnya ini karena hubungannya juga dengan molekuler juga ya di kulit itu ya itu ada senyawa apa atau bagian sel apa yang ini menyebabkan kok kulit saya ini eh, agak jadi sensitif ya apa ya. Berarti kalau kulit saya sensitif ini treatmentnya gimana sih? Kosmetik apa yang cocok ke saya? Nah inilah yang perlu eh, dipelajari dan juga nanti bisa jadi ini bisa jadi Anda punya eh, interest misalnya di suatu apa konsultan produk ya belajar kayak gini belajar lebih dalam jadi menjelaskan kepada konsumen itu bisa lebih meyakinkan ibu mbak atau mas itu ya di kulitnya ini termasuk golongan ini sebaiknya pakai kosmetika yang yang kandungannya seperti ini. Nah, ini kandungan ini tidak misalnya sensitif ya, tidak menimbulkan sensitivitas lebih safe lah daripada yang sebaliknya. Cuman mungkin dari segi harga lebih mahal. Biasanya kosmetika yang untuk kulit-kulit sensitif itu eh, agak mahal kan, yang ya dikarenakan bahan-bahannya memang berbeda secara keamanan dia lebih. Ya cuman sebaliknya kalau pengen yang kulitnya kulit badak gitu yaitu mau pakai kosmetik apapun ya sama aja yang murah aja nggak apa-apa nggak akan berubah seperti apa ya kulitnya segitu-gitu aja. Nah itulah ya nanti kita juga belajar sendiri ya ini juga ada irisan juga ilmu kosmetika ini dengan dokter ya dokter kulit ya dokter kulit yang dermatologis ini dia sangat concern terhadap eh, karakter jenis kulit, penyakit-penyakit yang menyebabkan kelainan di kulit. Nah, kita sebagai farmasis mencoba untuk memformulasikan kira-kira bahan yang aman untuk kulit-kulit yang seperti itu apa. Ya, mungkin kan ada penelitiannya, bahan-bahan ini, ini tingkat keamanannya seperti apa, ada laporan nggak sensitivitasnya terhadap kulitnya. Ya bisa jadi kita memang itu banyak faktor yang menyebabkan kulit ini menjadi eh, yang dulunya kok berminyak apa nggak berminyak kok sekarang berminyak ya itu mungkin bukan kosmetikanya tapi mungkin perubahan lifestyle kita perubahan hormonal kita itu juga bisa saja menyebabkan ya gitu ya deh ya mungkin ada lagi kasih ke berikutnya ya ini secara global aja saya eh, bahas terkait dengan CPKB ya cara pembuatan kosmetika yang baik. Ya,
Nah, tujuannya sebenarnya apa sih untuk penerapan CPKB ini adalah yang pertama melindungi masyarakat terhadap hal yang merugikan dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kosmetik Indonesia dalam era pasar bebas. Ya, perlu kita perhatikan ya yang sering ini yang terjadi di masyarakat itu karena kurangnya pemahaman itu orang itu pengennya instan ya. Cantik itu pengennya instan, ganteng pengennya instan. Ada produk-produk yang bisa cepat sekali memutihkan wajah, bisa terus eh, yang bopeng-bopeng bisa langsung ketutup ya kayaknya enggak ya. Yang hitam jadi putih gitu ya, yang kusam jadi cerah dalam waktu yang cepat ya, yang kasar jadi kulitnya kinclong gitu ya. Nah, ini hati-hati, perlu hati-hati karena bisa jadi itu mengandung bahan-bahan yang bahaya. Saya kita rumusnya gampang sih ya, kalau yang kita sudah banyak mengalami atau banyak melihat pengalaman dari orang, sesuatu yang instan itu biasanya tidak baik ya. Ya, kita lihat aja itu yang tiba-tiba kaya secara instan itu, baru aja setahun kaya kaya raya, ya sekarang sudah di penjara itu. Ya, orang yang tiba-tiba kulitnya bisa bersinar ya dengan produk yang murah apalagi. Hampir tidak mungkin ya. Ya, kenapa kok yang di TV-TV yang di itu kok kelihatan lebih cantik ya dari sebelumnya ya itu mereka bukan kosmetik aja yang dia gunakan, tapi kan ada perawatan yang lain ya. Mungkin perawatan invasif juga ya yang dipakai, ada terapi yang lain. Tidak cuma pakai kosmetik aja ya, bukan prosedur operasi pun juga mereka gunakan. Ya dengan harapan supaya penampilannya lebih 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 terlihat lebih sempurna. Ya perlu kita pahami bersama ya. Menurut saya penampilan yang sempurna itu ya muncul dari diri kita sendiri ya, jadi kepercayaan diri kita sendiri, bukan bukan kemudian eh, kita rubah total dari eh, struktur muka kita ya, yang dulunya mungkin hidungnya ke dalam ya, sekarang mau dibuat keluar gitu, yang melebar dibuat mengecil, ya itu malah menurut saya jadi aneh aja. Kalau memperbaiki yang rusak ya tidak masalah, tapi kalau merubah bentuk yang sudah diberikan itu malah jadi tidak punya karakter ya. Mukanya itu sudah tidak ada karakternya lagi. Nah, itu tujuan tadi ya dari CPKB. Nah, ini adalah aspek-aspek terkait dengan CPKB hampir sama dengan CPOB atau CPOTB ya. Nanti ada aspek-aspek yang mungkin tidak tidak ada ya. Ya kita lihat. Namun memang ini ya CPOB, CPOTB, CPKB ini sama tujuannya ya. Ya melindungi konsumen, kemudian meningkatkan kualitas dari produknya. Nah, sistem manajemen mutu ya, ini manajemen mutu harus dibangun, dimantapkan, diterapkan sehingga kebijakan yang diterapkan dan tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Nah, sistem manajemen mutu ini bukan hanya bagaimana produknya itu akhirnya yang kita perhatikan, tapi langkah-langkah supaya produk akhirnya itu bagus itu seperti apa. Ya, bukan bagaimana kita memperoleh nilai yang bagus yang akan diperhatikan, tapi bagaimana langkah-langkah kita, bagaimana belajarnya, bagaimana kita usahanya, kedisiplinannya, sehingga
pada akhirnya hasilnya tidak mengingkari dari prosesnya. Nah, itu sama, itu sistem manajemen mutu itu seperti itu. Kalau kita lihat ya, ini aspek CPKB itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Personalia, itu terkait aspek orangnya, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi hygiene, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, audit internal, penyimpanan, kontrak produksi, dan pengujian. Kemudian terakhir penanganan keluhan dan penarikan produk. Nah, ini saya urutkan yang paling atas itu adalah yang paling penting ya. Kenapa personalia itu aspek CPKB yang paling kira-kira rasanya kenapa? Izin berpendapat, Pak. Ya, pasti. Menurut saya personalia itu nanti yang akan menentukan mutu dari sediaan kosmetika yang dihasilkan, Pak. Jadi kayak linear dengan skill atau kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh personalianya itu, Pak. Seperti itu. Ya, mungkin ada pendapat lain? Kenapa personalia ini aspek yang kita taruh di atas sendiri ya? Ya, kalau dibandingkan yang lain, bedanya apa sih? Personalia dengan bangunan, fasilitas, peralatan, sanitasi, hygiene, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi. Bedanya apa? Ya, bedanya siapa yang menjalankan peralatan, menjalankan sanitasi, hygiene, produksi, mendesain bangunan, buat audit, yang nyimpan, dan seterusnya. Siapa? Ya, orang ya, personalia ya. Jadi personal ini aspek yang sangat penting. Kalau orangnya tidak kompeten, buat bangunan, bukan ahli bangunan, mau rawat peralatan, tidak punya kompetensi terkait engineering misalnya, sanitasi hygiene, orangnya tidak disiplin, produksi juga sama, tidak punya kompetensi juga, pengawasan mutu. Nah, ini semua dikerjakan oleh person ya, atau aspek personalia. Maka dari itu aspek personalia ini ya, bahkan karakter dari orang ini sangat diperlukan ya di dalam suatu pekerjaan. Nah, kalau menurut Anda karakter yang harus dimiliki oleh seseorang ya, itu di dalam suatu pekerjaan, apalagi di aspek CPKB itu seperti apa? Apa kira-kira menurut Anda seperti apa orang yang akan bisa menjalankan CPKB dengan baik ini seperti apa? Yang disiplin, Pak. Ya, betul ya. Yang disiplin ya. Jadi itu menurut saya yang pertama itu disiplin. Dikunci dari semua, kalau Anda belajar CPKB, CPOTB, CPOB, nah, ya itu yang pertama apa? Disiplin. Jadi itu sudah satu kata kunci yang untuk semua. Ya, bagaimana kita bisa mengatur semua pekerjaan, waktunya, kemudian pembagian tugasnya, kemudian sumber dayanya, dan lain sebagainya itu secara disiplin. Nah, kalau orangnya disiplin ini semuanya akan berjalan dengan baik.
Ya selain kompetensi tadi ya, kompetensi komunikasi itu juga suatu yang penting, tapi disiplin ini ya efek apa istilahnya pengaruhnya paling besar. Ya kalau disiplin tapi nggak punya kompeten, ya bukan itu maksud saya. Orang yang sudah kompeten, orang yang sudah bisa berkomunikasi dengan baik, paham terhadap apa yang diperintahkan atau yang ditetapkan itu, ya harus disiplin. Kalau tidak disiplin, itu semua tidak akan ada gunanya. Nah, ini disiplinnya akan terlihat setelah kita mengetahui kesehariannya. Jadi kalau sudah saya merekrut pegawai, nanti ke hariannya itu kita baru bisa menilai apakah mereka itu disiplin atau tidak, rajin atau enggak sih. Ya kemarin di tes IPK-nya bagus, ditanya-tanya juga bisa. Kompetensi ya saya kira bisa, semua sudah punya pengalaman. Tapi disiplin atau tidaknya, nah ini kita tidak bisa menilai saat interview. Nah, kita bisa menilainya saat hariannya setelah mereka kerja. Itu kita bisa evaluasi. Ya inilah personalia ya, personalia. Dan bangunan fasilitas nanti tidak harus seperti ini ya. Ini kan ruangannya banyak sekali ya. Nah, kalau tempatnya Anda besar, bisa itu pakai ruangan yang desainnya seperti ini ya. Tapi kalau tempatnya tadi kecil seperti tadi ya cuma 70 meter, itu paling cuma 50 meter untuk bangunan ruang pengolahan dan pengolahan. Sisanya hanya untuk space sama toiletnya. Ya cuma 50 meter untuk buat industri, ya ya bisa aja, tergantung nanti kita ngaturnya. Nah, dan ini sanitasi, hygiene, dan bangunan, peralatan Anda bisa pelajari sendiri. Itu semua sebenarnya bisa dipelajari sambil bekerja ya sebenarnya kayak gini nih. Cuman yang susah itu ya, yang susah dilatih ya, yang susah dilatih itu kedisiplinan sebenarnya. Jadi kalau ngerekrut orang yang disiplin sama yang nggak disiplin itu ini juga susah juga. Kalau dasarnya nggak disiplin tuh ya agak susah. Ya kayak saya jadi dosen, Anda jadi mahasiswa. Kalau mengumpulkan tugas itu siapa yang ngumpulannya paling cepat, ada yang lelet juga ya ada. Dan nanti kalau sudah skripsi, sudah penelitian ya ada juga yang lelet, ada yang nggak selesai-selesai. Nah itu juga ya sama ya. Dan inilah yang perlu kita mental ini yang perlu kita perbaiki ya, mental disiplin ini ya, ini yang jadi kunci dalam semua aspek pekerjaan sebenarnya. Dan di CPKB itu ya sama, kami menilai orang yang kompeten sama tidak itu pertama dari kedisiplinannya dulu, rajin atau enggak ya. Kalau pinter atau enggak ini nanti akan tidak jauh beda ya istilahnya, karena setiap hari bekerja pada bidang yang sama itu akan terbiasa. Tapi kalau disiplin ini yang mental ini yang perlu diperbaiki dan perlu tingkatkan. Nah ini terkait dengan CPKB, Anda bisa baca sendiri ya terkait dengan ini. Dan setiap aspek CPKB ini bisa dilakukan pada organisasi yang kecil. Bisa nggak sih saya punya kosmetika, tapi aspek CPKB-nya semua harus dilakukan. Ya harus bisa. Saya cuma punya
personel cuma tiga orang harus ngurusi semua, personalia ya harus, bangunan ya bisa, peralatan ya harus bisa, nek alatnya rusak piye, nek bangunannya bocor atau desain bangunannya gimana ya harus bisa. Jadi ya karena organisasi yang kecil menuntut personelnya itu multitasking ya, semua bisa. Tapi kalau organisasi besar ini ya bedanya dengan organisasi yang kecil, kalau pabriknya udah besar sekali, itu maka setiap aspek ini punya penanggung jawab sendiri-sendiri. Ya istilahnya organisasinya besar, maka karena pekerjaannya semakin banyak, sehingga personilnya itu akan dibuat difokuskan. Misalnya yang ngurusi bangunan ya, nanti ada yang bangunan dan peralatan biasanya jadi satu. Itu engineering misalnya nanti yang akan mengerjakan sehari-hari bagaimana merawat bangunan. Kalau bangunannya rusak atau ada trouble, peralatannya juga sama, itu ada sendiri. Kemudian produksi ya, bagian produksi itu juga departemen sendiri. Pengawasan mutu juga, kalau dokumentasi setiap departemen harus ada ya. Jadi ini dokumentasi harus bisa dilakukan oleh semua departemen. Audit internal itu ada, bidang auditnya sendiri ada ya. Penyimpanan ya, yang nyimpan warehouse, gudang, yang pengendalian itu ada departemennya sendiri. Kontrak produksi, pengujian ya, itu mungkin bagian legalnya ya. Dan juga penanganan keluhan itu juga bagian mungkin dari pemasaran atau dari bagian umum, itu juga ada departemennya sendiri. Nah itu semua menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam pembuatan kosmetika. Ya, nanti kalau Anda mau merancang pabrik kosmetik, kok saya pengen buat pabrik kosmetik ya, tapi dengan modal yang kecil mau saya jalankan sendiri. Ya, kalau jalankan sendiri ya mau nggak mau. 11 aspek ini harus ada ya, harus ada. Kok berat sekali ya kira-kira 11 aspek ini, bagaimana saya bisa memenuhi 11 aspek ini ya, itu ada panduannya biasanya di dalam pedoman CPKB. Nanti dalam Badan POM itu dikasih ini contoh misalnya. Contoh saya harus buat dokumen seperti apa. Kemudian saya personalia itu baginya gimana, bagi tugasnya gimana sih. Kemudian bangunan nanti desain bangunannya seperti apa. Kalau sudah tahu, sudah bisa desain, kita ajukan, desainnya disetujui ya baru kita buat bangunan. Nah, peralatan ya, ini peralatan sambil jalan ya, bagaimana memilih peralatan yang sesuai dengan kapasitas, dengan tempat juga, dan merawatnya seperti apa. Sanitasi hygiene juga jelas ini ya, semua bisa melakukan ya untuk prosedurnya. Produksinya, nah produksi ini juga farmasis ini. Saya bisa memformulasi produknya, ya, berarti saya harus bisa produksinya, bagaimana men-scale up dari formulasi ke skala yang lebih besar. Pengawasan mutu, menguji produknya seperti apa? Ya, udah pernah diajari ya, menguji produk organoleptis, misalnya secara sifat fisikanya, atau mungkin kimianya, pH-nya, atau mungkin kandungan asam atau apa. Itu juga Anda bisa melakukan ya, karena sudah pernah dapat ilmunya. Audit internal itu nanti ada panduannya. Apa saja yang perlu diaudit? Itu di pedoman CPKB ada. Penyimpanan, bagaimana menata ini ya, produk atau bahan baku, nyimpannya gimana, memisahkannya gimana, misalnya bahan baku dengan bahan kemas, bahan jadi itu ya harus ada pemisahannya, tidak boleh dicampur jadi satu ya. Kemudian kontrak produksi dan pengujian, ini hubungannya Anda dengan luar ya, dengan konsumen atau customer atau orang yang mau buat
produk di pabrik Anda itu ada kontrak produksi dan pengujian. Ya buat perjanjian lisensi atau apa itu. Ya ada kontrak itu mestinya ada contohnya. Penanganan keluhan dan penaikan produk lah ini kalau suatu saat produknya ada komplain, ya bagaimana kita menangani komplain itu dengan baik. Ya supaya harapannya konsumen, customer ini tercerahkan, tidak justru malah dirugikan ya. Ya, itu ya untuk terkait dengan CPKB. Mungkin silakan ada yang mau disampaikan. Ada yang mau didiskusikan terkait dengan CPKB ini? Saya kasih secara gambaran umum aja ya, gambaran tidak detail satu-satu ya, karena lebih terkait dengan aspek teknis sebenarnya semuanya. Nah, teknis ini kan Anda bisa learning by doing ya, belajar. Tapi gambaran besarnya ini saya sampaikan aja. Oke, kalau tidak ada mungkin saya mau tanya ya. Tadi juga saya sampaikan selain CPKB kan juga ada CPOTB atau CPOP. Menurut Anda ya, menurut Anda, antara kosmetika dengan obat tradisional aja ya, punya karakteristik yang berbeda. Nah, nanti implikasinya pada penerapan CPOTB dan CPKB itu seperti apa? Lebih susah mana ya, menjalankan CPKB atau CPOTB? Buat produk obat tradisional nanti perlu CPOTB, buat kosmetik CPKB. Kira-kira menurut Anda CPKB atau CPOTB ini lebih rumit yang mana? Izin berpendapat, Pak. Ya, kan? Kalau menurut saya kok malah lebih susah yang CPOTB ya Pak. Soalnya tuh CPOTB kan dia udah jelas gitu ya Pak sebagai obat. Berarti tuh kayak standarnya itu harus lebih tinggi karena harus mencapai efek yang diinginkan. Selain itu kan juga dia kan dari bahan alam. Jadi dalam menjaga kandungan-kandungan bahan aktifnya itu tuh kayak lebih susah gitu loh Pak. Nah, sedangkan kalau kosmetik itu kan kalau sesuai dari awal juga dia itu tidak apa sih? Tidak cure, tidak mengobati. Jadi kayak cuman di luar aja gitu, maksudnya nggak sampai ke dalam sistemik gitu-gitu Pak. Jadi kalau menurut saya, kalau dari pandangan saya tuh lebih ribet yang CPOT Pak. Ya, ada lagi yang lain? Kira-kira menurut Anda lebih ribet yang mana, CPOTB atau CPKB? Udah pernah dapat ya CPOTB itu? Udah pernah dapat ya? Izin berpendapat, Pak. Ya, kan? Menurut saya lebih ribet yang sependapat dengan Amal, lebih ribet yang CPOTB, membuat obat tradisional Pak yang CPOTB. Karena ya itu tadi Pak, umumnya obat tradisional itu kan diminum dan sampai sirkulasi sistemik ya Pak. Jadi pengujian maupun mutu dan kualitasnya itu pastinya lebih ketat daripada kosmetik ini, dan kosmetik ini rata-rata digunakan
hanya untuk bagian luar, tidak sampai sistemik seperti itu Pak. Jadi persyaratannya lebih ketat yang CPOTB. Seperti Ya. itu Pak. Ya, baik. Nah ini karakter obat tradisional dan kosmetik karakter yang berbeda. Yang pertama itu obat tradisional itu ada klaimnya ya, ada klaimnya. Ada klaim khasiatnya, entah itu Anda mau oral atau topikal, ada klaim khasiatnya. Nah ini harus dibuktikan ya klaimnya itu. Nah, kalau sudah ada klaim berarti kan ini aspek keamanannya itu harus sudah clear ya. Aspek keamanannya sudah clear, sudah tidak bisa diganggu gugat. Kalau bahan itu memang dilarang ya sudah tidak boleh, atau bahan tersebut dibatasi. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, di dalam CPOTB atau obat tradisional itu ada aturannya, aturan penggunaannya. Aturan penggunaannya sehari berapa kali, sehari 3 kali, ya, dioleskan pada tempat yang ini atau diminum sekian, gitu ya. Tapi karakter kosmetik itu berbeda dengan obat tradisional. Kosmetik itu bukan klaim untuk mengobati, tapi dia untuk menjaga dan merawat misalnya. Berarti penggunaannya seperti apa? Ada ininya nggak? Ada batasannya nggak penggunaannya? Nggak ada. Misalnya Anda pakai sabun kita apa ya harus 2 kali sehari atau 3 kali sehari kan nggak. Berarti bisa saja orang menggunakan ini ya bisa kurang, bisa lebih dari itu. Nah, tentu saja ini aspek keamanannya yang perlu kita perhitungkan. Nah, aspek keamanan tentu saja yang secara aspek topikalnya. Nah, kemudian berikutnya itu bahan penyertanya. Kalau CPOTB atau obat tradisional itu bahan aktifnya itu harus clear ya. Bahan aktif yang dipakai itu harus clear. Artinya itu tidak boleh ada ininya ya, dilarang atau terangan dilarang atau tidak boleh digunakan. Cuman yang kosmetika ini rata-rata apa bahan penyertanya, bahan tambahannya itu semua bahan kimia semua ya, banyak sekali ya, bahan kimia sintetik. Nah ini juga perlu kita perhatikan bahwasanya ini bahan mau dibuat kemudian ini makainya setiap hari dan dalam jangka waktu yang panjang sekali. Nah keamanan bahan yang seperti ini juga perlu diperhatikan. Bahan ini ada batasannya nggak, ada kadar yang diperbolehkan nggak dalam satu formula. Nah ini juga berbeda dengan obat tradisional. Obat tradisional banyak kan memang bahan aktifnya yang kandungan yang ada di situ, bahan aktif itu adalah bahan-bahan alam. Tapi kalau kosmetika itu malah banyak, kalau kosmetikanya bukan kosmetika tradisional yang banyak bahan-bahan kimia sintetis. Dan penggunaannya itu bisa jauh lebih sering daripada obat tradisional. Obat tradisional mungkin hanya dipakai sekian berapa kali sehari. Tapi kalau kosmetik kan bisa terus seterusnya. Nah ini juga perlu dipertimbangkan. Jadi yang membedakan dari karakternya itu ya, tapi namun dalam aspek penerapan CPKB atau CPTB ini sebenarnya mirip ya, nggak jauh beda, sama-sama apa istilahnya setara derajat ke kerumitannya itu setara. Karena kalau dalam pembuatan obat tradisional bangunan itu ya bangunan juga harus ada ketentuannya sama sebenarnya, tadi ada ruang pengolahan itu sama, alat yang dipakai, sanitasi, hygiene berapa kali dibersihkan dan seterusnya itu sama. Ya cuman kalau CPKB ini industri golongan B dan golongan A hanya dua ya pemilihnya, B atau A. Tapi kalau CPOTB ini
karena pelakunya juga banyak, ini ada ininya, ada kelonggaran atau mungkin diakomodir lah. Bagaimana kita nggak bisa mencapai 11 aspek atau 10 aspek CPOTB, kita dikasih keringanan, bisa melakukan pemenuhan aspek CPOTB itu bertahap. Golongan tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan seterusnya. Kalau CPKB itu ya bertahap juga, cuman bertahapnya itu langsung full kalau untuk yang golongan A. Walaupun golongan A industri kecil kayak tadi itu bukan sertifikat CPKB, namun harus full semua aspek ini kan dipenuhi. Kalau CPOTB itu yang kebanyakan ya untuk industri kecil obat tradisional itu hanya 2, sanitasi, hygiene, dan dokumentasi aspek yang harus dipenuhi. Sama dengan industri golongan B, kosmetik golongan B. Dan itu diberikan bisa dilakukan secara bertahap untuk memenuhi semua aspek yang lainnya ini. Ya, jadi kesimpulannya kalau menurut saya sama sebenarnya aspek CPKB dan CPOTB ini dalam penerapannya ya tergantung tadi kita masuk di level yang mana ya industrinya. Kalau industri obat tradisional ini harus kalau memenuhi semua aspek itu sudah wujudnya industri obat tradisional, berarti besar. Kalau kosmetik ini memang walaupun industrinya nggak besar, namun aspek 11 ini juga harus dipenuhi, terutama untuk yang golongan A. Ya, namun itu masih bisa ditingkatkan ya levelnya. Jadi dia bertahap untuk bisa menerapkan full aspek ini secara sempurna. Jadi kalau 11 aspek ini belum diterapkan secara sempurna, ya dia keterangannya bukan sertifikat CPKB, tapi surat pemenuhan aspek CPKB. Ya, ini ada 11 aspek. Tapi kalau yang CPOTB tadi bertahap itu, namun dari sanitasi, hygiene, dan dokumentasi dulu, nanti nambah lagi sampai 11 atau 10 aspek yang kurang lebih juga sama dengan CPKB. Nah, kalau sudah 11 aspeknya terpenuhi, itu bukan industri kecil lagi, namun namanya atau usaha kecil, namun namanya industri obat tradisional. Ya, itu ya untuk materi pada sore hari ini. Baik, mungkin kalau masih ada pertanyaan. Ya, jangan lupa untuk absensi di OCW ya, Dek ya. Terutama yang 6 ya, ini 6 anak. Saya juga enggak hafal. Isi absen juga di OCW. Ya, kalau Anda suatu saat tertarik dengan industri kosmetika, ya nanti kita bisa diskusi lebih ya, ini ya, lebih dalam lagi apa saja yang perlu dilakukan atau dipersiapkan dan seluk-beluknya seperti apa yang kita nanti bisalah untuk sharing ya, diskusi bersama. Baik, itu dari saya ya untuk pertemuan pada sore hari ini. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.